kalau pembersihan yang dilakukan oleh Polri sekarang ini dalam kasus Sambo ini berdasarkan kebencian, berdasarkan kelompok-kelompok, berdasarkan faksi-faksi, maka ke depan Polri tidak akan baik dan akan terjadi nanti saling menjatuhkan di tubuh Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda Official selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kita melihat sekarang sedang bergulir sidang etik di Mabes Polri. Hasil dari sidang etik ini telah membuat berjatuhan bintang-bintang. Para perwira tinggi telah banyak yang dicopot, terkena PTDH, dan juga banyak sekarang yang menunggu. Demikian juga yang berpangkat perwira menengah dan yang berpangkat di bawah itu. Kita tentu berharap apapun yang diputuskan oleh sidang etik dan apapun tindakan yang diambil oleh Mabes Polri kepada anggotanya hendaknya tidak keluar dari jalur keadilan. Jangan sampai kesempatan kasus Sambo ini menjadi kesempatan untuk menghabisi lawan-lawan sesama anggota Polri. Kita tahu di kantor manapun ada kelompok-kelompok. Sekarang kelompok ini yang naik. Ketika kelompok ini yang naik, datang kasus ini, jangan ada hendaknya niat untuk seluruh kelompok yang ini sekarang harus habis, sehingga dicari-cari kesalahannya. Kalau itu yang terjadi nanti, maka persoalan yang ada di Polri ini tidak akan habis-habisnya sampai hari kiamat nanti. Yang sekarang tersingkir tentu akan mencari celah pula untuk menghabisi yang sekarang sedang duduk, yang kelompoknya sekarang merasa di atas angin. Kita tahu bahwa Polri bukanlah institusi politik. Polri adalah institusi karir. Sehingga kalau nanti permainan jatuh menjatuhkan yang terjadi di tubuh Polri, maka Polri nanti akan menjadi institusi politik. Ini yang tidak diinginkan. Jadi putusan sidang etik itu hendaknya memang putusan berdasarkan keadilan, bukan berdasarkan emosi, berdasarkan kemarahan, berdasarkan kebencian. Memang sulit menegakkan keadilan, tetapi perlu keadilan itu ditegakkan. Untuk tegaknya keadilan di dalam memutuskan suatu perkara, jangan sampai putusannya berdasarkan kemarahan, berdasarkan kebencian, tetapi benar-benar berdasarkan keadilan. Karenanya di dalam memutuskan, di dalam menentukan, menjatuhkan suatu hukuman, suatu sanksi, jangan ketika kita terlalu sayang kepada seorang, dan jangan pula ketika kita terlalu benci kepada seorang. Yang diinginkan oleh rakyat sekarang ini, pembersihan di tubuh Polri adalah pembersihan berdasarkan keadilan, bukan pembersihan berdasarkan kebencian. Semoga pembersihan di tubuh Polri betul-betul pembersihan dari yang selama ini jelek, dari ini prakteknya, praktek tidak baik yang berjalan di tubuh Polri, berubah kepada yang baik, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan akhlak dan moral. Sehingga Polri tidak sampai nanti terjebak kepada permainan politik praktis. Polri betul-betul tetap berjalan pada posisinya sebagai
institusi karir. Ini adalah ujian bagi Polri. Apakah Polri dalam menyelesaikan, dalam menuntaskan kasus Sambo ini bisa betul-betul menyelesaikannya secara adil. Adil dalam artian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan sesuai dengan keinginan kelompok tertentu, bukan begitu. Tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Polri ke depan semakin terpercaya. Kalau penetapan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang terlibat dalam kasus Sambo ini telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada sedikit pun berdasarkan kepada kebencian, berdasarkan kepada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nanti Polri akan bersih dalam artian yang sesungguhnya ke depan. Tetapi kalau pembersihan yang dilakukan oleh Polri sekarang ini dalam kasus Sambo ini berdasarkan kebencian, berdasarkan kelompok-kelompok, berdasarkan faksi-faksi, maka ke depan Polri tidak akan baik dan akan terjadi nanti saling menjatuhkan di tubuh Polri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.